Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin, amma ba'. Saudaraku as-saimin was-saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebuah keberkahan yang luar biasa ketika kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Berbagai macam tantangan, rintangan yang kita lalui terutama di bulan Ramadan ini, tentunya kita berharap kepada Allah semoga kita mampu menghadapinya. Apakah tantangan itu dengan qiyamul Ramadan, dengan tarawih kita, tahajud kita, zikir kita, tilawah kita? Ataukah tantangan itu dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di hadapan kita? Ataukah mungkin tantangan-tantangan itu datang dari cobaan dan ujian yang Allah persiapkan untuk kita? Maka pada momentum kali ini kita akan membahas 3 hal yang berhubungan dengan tantangan dan rintangan. Yang pertama adalah bagaimana kita sabar terhadap tantangan dan rintangan dalam rangka taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bagaimana kita sabar dalam menghadapi tantangan dan rintangan terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di hadapan kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menghadapi tantangan dan rintangan dan musibah serta ujian yang Allah datangkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, shaimin was shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bagaimana kita sabar menghadapi tantangan dan rintangan terhadap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengatakan bahwa kita dalam beribadah kepada Allah kita tidak membutuhkan yang namanya sabar. Kita pasti membutuhkan ilmu sabar. Kenapa demikian? Karena ketika kita beribadah kepada Allah, kita akan dihadapi dengan berbagai macam rintangan. Salat kita, zikir kita, ibadah puasa kita, zakat kita, itu semua adalah tantangan bagi kita semua. Dan hanya bisa dilalui dengan sabar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin." Hai orang-orang yang beriman, meminta tolonglah engkau kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya apa? Ketika kita beribadah, salat kita lama ataukah sebentarnya itu tergantung kesabaran kita dalam menghadapi lama atau pendeknya ibadah tersebut. Puasa kita, sejauh mana kita mampu bersabar menghadapi godaan-godaan yang membatalkan ibadah puasa kita. Harta yang akan kita sedekahkan, sejauh mana kita mampu bersabar memberikan terbaik, harta terbaik yang kita miliki agar bisa kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Bayangkan kita bekerja siang malam, pagi sore untuk mengumpulkan harta. Tiba-tiba datang kewajiban, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Tiba-tiba Allah mewajibkan kepada kita zakat. Allah memberikan kewajiban kepada kita untuk mengeluarkan sebagian harta kita agar bisa kita berikan kepada fakir miskin. Betapa beratnya itu semua. Akan tetapi dengan ilmu sabar dalam ketaatan, insya Allah bisa membawa kita kepada ketakwaan. Saudaraku as-saimin was-saimat yang dirahmati Allah, oleh karena itu kita perlu memantapkan ilmu sabar ini dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala memberikan ultimatum kepada kita, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah anakmu, keluargamu untuk sholat dan bersabar terhadap ujian tersebut. Kenapa demikian? Yang namanya kita dalam ketaatan, sholat kita, puasa kita, zikir kita, zakat kita, semuanya akan menjadi tantangan. Kalau kita tidak sabar menghadapi itu semua, pasti kita akan gagal.
Akan tetapi jika kita barengi itu semua dengan sabar, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan, wabil khusus ketika kita berusaha mendekatkan diri kita kepadanya. Saudaraku as-shaimin was-shaimat, semoga kultum yang singkat ini membawa manfaat bagi kita semuanya, dan insya Allah akan kita lanjutkan di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.